Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hitam oren. Balik lagi di channel Tubun Brotherhood. Di episode kali ini gue kedatangan tamu spesial juga nih, abang-abang dari basis kereta. Nah, mulai dari pojok mungkin bisa dikenalin bang, namanya bang? Kemik bang. Kemik. Kalau nama gue Pikri, anak listrik. Cuman di Tubun gue dikenalnya sih Doble. Bang Pikri angkatan berapa bang di Tubun bang? Kalau angkatan sih lulus tahun 2010. Oh 2010. Oh, jadi bang Pikri ya bang kelas gue setahun. Nah bisa dilanjut nih bang Ari. Halo, kenalin, nama gue Ari. Tapi kalau di Tubun dipanggilnya Bopak. Iya. Sama ya angkatannya bang Sama. Doble juga ya. Tahun 2009-2010 angkatannya. Oke. Kita tahu kan kalau anak kereta pasti dari jauh ya. Dari jauh. Nah, nggak mungkin kan dari Klender, basis kereta nggak mungkin. Nah, Bang Doble tinggalnya di mana dulu pas masih sekolah, Bang? Dulu kita tinggal di Pondok Kelapa. Cuman pas masuk Tubun ketemu anak-anak biasa deh tuh, kalau STM kan tanya basis mana. Iya. Berarti itu belum ada tuh. Dari stasiun mana tuh naik kereta? Dulu awal sih di Buaran. Cuman ketemu anak-anak angkatan kelas 3 tuh. Itu kelas 1 udah rame apa gimana? Belum. Oh masih Kita sendiri dulu. Sendiri doang? Sendiri. Bener-bener dijalanin tuh ya, dari berangkat sampai pulang udah sendiri naik kereta aja gitu? Terus. Oh. Sampai akhirnya kan kita nongkrong di Buaran sendirian tuh. Ketemu Bang Baros, Bang Buluk. Mereka naik dari Cakung. Kalau Bang Baros itu angkatan berapa tuh? Angkatan kita kelas 1 di kelas 3. Oh, berarti 2008. Bang Baros 2008. Ya, terus gimana tuh kelanjutannya? Lanjutannya ketemu, tanya-tanya, lu Pondok Kelapa bisa nggak turun di Kranji? Dia bilang, bisa sih bang. Nah kalau bisa lu naik di Kranji gitu kan. Kalau enggak dari Bekasi. Oh jauh dong, makin jauh. Tapi kita bilang sekolah muter dulu dong. Sekolah apa mau nyari kitab suci? Iya. Terus ya udahlah, namanya kelas 1 kan ikut abang-abangan. Sejalanin naik dari Kranji. Itu masih kelas 1 apa udah masuk? Kelas 1. Oh, kelas 1. Ya. Naik dari Kranji bareng sama dulu ada di Kranji Opai. Bang Opai berarti angkatan lu setahun ya? Opai itu ya? Opai kelas 2. Iya. Udah mulai ada lah partner tuh jalan. Udah mulai ada partner. Naik di Kranji bareng, ketemu di Cakung. Terus sempet nyampe Cakung. Kalau udah ngumpul itu antar sekolah nggak sekolah. Itu di Cakung tuh. Karena emang sentralnya mungkin pelajar-pelajar kereta ya, untuk yang dari Bekasi ke Jakarta ngumpulnya di Cakung mungkin. Cakung. Karena di Cakung tuh stasiun gede juga. Kereta lumayan lama lah kalau berhenti di situ. Hampir ada 15,5 jam lah. Iya. Oh. Ya soalnya gue nanya-nanya kayak gini emang gue belum pernah ngalamin naik kereta apa gimana pas sekolah ya, gue jalan kaki doang sekolah. Ya lanjut Bang Doble. Mulai sampai Cakung ketemu abang-abangan. Itu kalau kejadian bentrok udah mikir kita kelas 1, wah nggak bakal sekolah nih ujung-ujungnya nih. Jalanin. Tapi alhamdulillah semenjak gue kelas 1, kereta bukannya kita sombong. Itu pasti
mau sedikit mau rame tetap ladenin. Karena mungkin emang berkat jasa-jasa abang-abang yang dulu ya, jadi namanya lumayan harum lah ya di kereta. Harum. Jadi untuk adik-adik yang baru masuk ya masih aman lah ya. Masih aman. Masih aman ya udah tuh sekolah. Dulu listrik ya bang? Listrik. Wali kelas dulu siapa? Wali kelas kalau boleh tahu tuh di Tubun. Kelas 1. Kelas 1. Agus ya? Agus Kuncoro. Pak Agus Kuncoro. Pak Agus. Oh, yang lumayan agak tua itu ya, Pak Agak Agus. tua. Ya? Iya tuh. Pak Agus listrik ya. Terusnya kalau Bang Ari sendiri Kalau sebenarnya lu ikut 45 apa kereta sih? Nih, jadi pertanyaan gue yang pertama. Lu itu 45 apa kereta? sebenarnya rumah gue di Jati Asih. Seharusnya sih gue naiknya 45. 45 bang, naik 45 harusnya. Tapi karena emang partner gue dia anak kereta, ya udah gue jadi ikut kereta. Diajak apa gimana? Nggak diajak sih. Jadi sebenarnya gue bisa kalau naik kereta gue dari Bekasi bang. Oh. Kalau naik kereta gue dari Bekasi ketemu dia di kalau nggak di Keranji di Buaran nih. Keranji Buaran. Sama waktu itu juga 45 masih dikit bang, cuman 3 orang. Nah, coba bisa disebutin personilnya. Kalau 3 orang, nonton kan. 3 orang itu cuman gue, abang alumni tuh Kodok, sama Falcon. Kodok yang ganteng orang ya? Ganteng banget. Ganteng abis. Iya. Ganteng abis. Nah, di gua sama dia cuman bertiga. Gue ngeliat, kok gue balik bertiga mulu nih bang. Ya kan sementara di basis kereta tuh rame banget. Enggak, sorry, emang nggak ada pelajar pondok gedenya apa emang nggak mau ngikut basis? Kayaknya sih nggak ikut basis bang. Oh, nggak ikut basis. Tapi kalau di jalur itu sebenarnya rame bang. Rame. Kayak misalkan di Durian Sawit tuh ada Bonser 3 di apa namanya Pondok Bambu Bonser 2 gitu udah rame sih. Akhirnya gue klopnya yang mana kereta sih. Klopnya. Itu mulai ikut kereta kelas 1 juga atau Kelas 2. Oh, masuk kelas 2. Kelas 2. Masuk kelas 2. Gue ikut kereta kelas 2. Ente sekelas ya? Ngomong-ngomong ya? Enggak, beda. Dia listrik, gue teknik pembentukan mesin. TP gue TP. Wali kelas dulu siapa? Bulva. Wih, itu paling baik lah. Paling baik itu the best tuh Bulva. Nasi uduk masih gitu, suruh bawa nasi uduk kalau absen. Absen nasi uduk ya bener. Bulva gue. Bulva. Mungkin bisa titip salam tuh Bulva. Bulva kalau nonton nih salam buat Bulva, sehat-sehat dan di jangan lupa di like, di komen sama di subscribe. Ya maksudnya minta dimaafin lah kalau emang ada kenakalan-kenakalan yang kenakalan dilakuin masa dulu remaja ya. Kenakalan masa remaja. Khususnya di dalam kelas. Mungkin Bang Ari ini dulu agak ngerepotin Bu Ulfa. Iya bang. Kayak banyak lah ya kenang-kenangan di dalam sekolah itu asli. Wah, iya, soalnya untuk masalah kedisiplinan di Tubun kayak gimana menurut lu bang? Kalau di Tubun kedisiplinan menurut gua ketat juga sih bang ya. Ketat banget karena zaman dulu kan ibaratnya anak-anak pakai celana street digunting-guntingin. Terus rambut panjang yang di belakang-belakang tuh dulu kan nggak ada pomade ya. Nggak ada pomade. Tanco kali. Kayak tanco itu di belakang-belakangin. Ya ketat sih maksudnya dia juga. Ya tata aturannya sih menurut gue kayak negeri lah walaupun dia swasta. Ya apalagi gitu kan kita ini naungan Bayangkari yang notabene kepolisian sendiri kan tahu sendiri. Iya, tatarannya kuat juga sih. Disiplinnya. Terus masuk ke Bang Doble lagi nih. Gue masih penasaran nih sama ceritanya siap. Di kereta. Udah tuh bang, terus udah kelas 1 berjalan aman ya? Pernah ada tes gitu? Kalau selama kelas 1 sih nggak ada. Aman ya, masih aman. Ya? Karena masih ada nama-nama di belakang lu ya. Cuman ya begitu. Abang-abangnya rada-rada iseng. Wah, coba bisa dijabarin keisangannya apa sih? Dulu kita kelas 1, namanya kita kelas 1 kan. Ikut tataran. Wah, tataran kejam. Dulu. Kereta terkenal penataran ngeri ya? Ngeri. Coba bisa dibagiin di sini. Suruh awal kita dulu, namanya kereta kan duduk anteng, kalau nggak di pintu, bandel-bandel di pintu lah. Ini kita ditatar, coba merembet kereta jalan kita coba merembet di atas. Merembet di atas. Oh, di atas. Kereta jalan dari pintu naik ke atas. Tuh diajarin ke situ. Terus kedua, nggak pernah tuh bawa uang jajan cukup. Habis semua. Habis mulu. Mau berangkat udah habis gitu. Udah habis duluan. Udah habis. Jadi di situ ada
kecenderungan ya gue harus gimana nih kan pasti nanti diterapin di pulang sekolah lah gimana ya caranya gue bisa jajan gitu ya. Nah makanya jajarin itu. Lu kelas 1 habis, ya lu minta sama temen lu kampret juga. Ya terus disuruh merembet mah, apalagi tuh? Banyak. Waktu itu angkatan lu lumayan banyak apa gimana bang? Angkatan gue dulu masih gue doang sih bang, masih gue doang. Lu doang dulu? Dulu angkatan lu? Jadi lebih banyak angkatan di atas lu angkat ya? di atas. Terus lanjut sampai Klender. Dulu ada cerita lucu ya, makan nasi uduk kan. Gue kira gue dibayarin, wah nasi uduk nih rame kan, ambil makan kelar, minum teh manis, udahnya gue suruh bayar tuh aja. Wah itu posisi kelas 1 sendiri dikerjain tuh sama kelas tuh. Nah kita sempet mau kejam juga kan, mau ngajak orang juga maksudnya. Nggak ada yang mau bang, nggak ada yang mau kereta. Nggak ada yang mau karena udah tahu ya kereta gimana ya kan. Bisa nggak, cuman kalau dihitung ke solidnya solid pastilah namanya satu basis harus solid. Nah terus kalau tongkrongan di Klender sendiri ya base camp kereta itu di mana sih? Ada dulu Mami di kereta tuh di Mami. Warung Mami di mana itu bang? Pokoknya ya pas pintu masuk gitu. Pintu masuk gerbang apa pintu pas masuk? Pintu masuk stasiunnya? Stasiun. Oh ada di situ ada. Itu kalau Mami nonton wah salam deh Mi. Kalau masih hidup ya alhamdulillah panjang umur. Amin. Nah, itu di situ gitu. Mau makan gak makan pasti Mami ngasih. Oh berarti udah ini banget ya, udah care banget ya sama anak kereta ya? Udah ini banget. Terus? Berarti udah dianggap anak lah sama Mami itu. Pasti anak-anak tawarin makan. Mau anak-anak bayar apa enggak ya urusan belakangan kalau biasa Mami. Juga tuh Mami tuh. Kalau dihitung dukanya juga anak-anak pernah jalanin naruh di situ. Jadi tempat naruh ya itulah pokoknya. Ya. Udah tuh selesai penataran gimana? Apa disuruh jalan sendiri apa gimana? Apa masih didampingin? Masih didampingin. Pas kelas 2 baru deh kita tuh suruh mulai carilah rombongan kan. Biar lu ada kawan, jadi lu nggak sendiri aja kan. Baru cari anak-anak. Muncul dah tuh teman-teman, ada yang namanya Kiep. Kiep. Mbe. Opai yang ada di Opai kelas 2. Otoy. Ya pokoknya udah ngumpul lah, kelas 1 udah ketemu nih. Pas kelas 2 udah mulai rame. Kelas 2 udah makin rame. Terus alumni abang-abangan lu itu siapa aja kalau boleh tahu bang namanya? Mungkin di sini bisa disebutin ya yang maksudnya yang ngajarin lu bertahan di kereta lah gitu. Abang-abangan dulu Baros ada Bang Baros, Bang Buluk. Ada juga Jarwo. Kalau masih inget Jarwo, orang Jawa. Itu jauh tuh naik dari Cikarang. Wah, siapa Bang Jarwo? Bang Jarwo, kalau masih ada. Berarti dia paling ujung tuh. Paling ujung. Pasti anak-anak kalau mau berangkat nunggu J dulu. Kalau J belum ada. Jadi kalau kereta telat dia tuh akhirnya nggak sekolah apa gimana? Nggak sekolah. Gara-gara J. Jarwo. Bang Jarwo, semoga sehat aja ya. Jarwo. Terus udah masuk kelas 2. Otomatis kan udah ada bawahan lu ya, udah lu bisa megang tanggung jawab lah intinya udah di kereta bisa ngajarin adik-adikan lu. Itu gimana untuk regenerasinya di bawah lu gimana bang? Nah kereta. Itu kita kalau disuruh kejam kayak kelas 3 kita kan orang nggak tega bang. Gak enak nih soalnya gimana nih masih sama-sama tubun. Kita mau kejam juga tubun juga. Kemudian kejam di jalur, di jalan. Iya betul. Kita ajarin tuh gimana. Ya apalagi kan kalau untuk kereta sendiri nggak selesai di jalur ya, maksudnya di jalur kan luas. Kalau kereta kan ya di situ-situ aja mungkin. Kalau nggak tahu selanya ya fatal. Mungkin bisa ada yang ya gitulah pokoknya. Terus Bang Ari kelas 2 ikut ke kereta nih, lebih banyak ke kereta ya? Kelas 2 gue lebih banyak ikut ke kereta sih, karena emang pertama partner sih bang. Pertama dari partner, terus juga awalnya sih gara-gara penasaran. Maksudnya masa iya sih kereta, lu ributnya di kereta bener apa enggak? Awalnya coba-coba tuh ya kan. Pas gue aja, karena kan kalau misalkan gue ikut di 45 sendiri kan ya udah bang, ributnya kalau nggak
di dalam metro cuman kecot Iya. turun gitu doang Ya, kan. apalagi kan lu cuma bertiga ya Bertiga posisi, gitu ya kan. Nah coba deh gue pas mereka abang-abangan udah pada lulus, gue ikut kereta lah. Coba ikut kereta. Bener, gue ibaratnya dia jago gitu, gesit deh naiknya pada set anjing naiknya cepet banget Nah, gitu iya, ya terus. kan. Udah gue di bawah ya kan, dikata-katain deh nih sama Lu dia kan. dikatain karena nggak bisa manjat. Nggak bisa manjat ya kan, gue nggak bisa manjat. Kalau untuk maksudnya kalau cuman maksudnya kalau misalkan clash gitu ribut, kalau di peron atau di dalam Ayo kereta dah. ayo dah ya kan. Tapi kalau di atas kereta karena ada Tantar pantograf dulu. juga ya kan, tantar dulu nih ya kan. Gue mikir dulu, tapi lama kelamaan gedek juga bang ya kan. Gue ikutan. Ternyata sensasi ribut di kereta itu bener-bener adrenalinnya Oh, terpacu. lebih terpacu Wah, gitu ya kan. iya. Ya, adrenalinnya lebih Karena terpacu udah gitu ya kan. dipastiin di situ 50-50 antara hidup sama mati ya bang. Iya. Kalau misalnya udah clash di atas kereta, udah nyawa lu tinggal 50 udah. Iya, karena 50-50 ya kan. 50-50. Iya, karena kita pas berangkat sekolah nih gue berdua sama dia kebanyakan sih gue sama dia gitu kan. Maksudnya gambling bang, maksudnya ya udah bleh anak-anak nggak ada nih, yaudah kita gimana? Ya udah deh. Gue ingetin titisan dulu kan ada 2 tuh, Buluk sama Baros, berduaan mulu ya kan. Kalau di Perhubungan Giwang, Bang Giwang sama Doer ya. Iya. Kan? Jadi gue klopnya sama dia nih kan. Ya udah ribut di atas kereta, ya udah gitu bang. Antara kita kalah kebagi, apa kita mati, ya gitu doang sih bang ya kan. Kalau Itu- misalkan kereta jalan kan kita nggak mungkin loncat. Kalau dipikir-pikir luar biasa perjuangan anak kereta buat sampai ke sekolah kita, luar biasa. Gue salutin. Karena yang naik kereta itu bukan cuma pelajar Tubun, serius, ya kan? Bukan pelajar Tubun, satu Jakarta mungkin ya ada jalur keretanya. Nah, mungkin kalau misalnya ada singgungan, wah bisa diceritain sih. Karena banyak sih ya kalau cerita-cerita di kereta Iya, gitu ya. singgungan di kereta. Karena kan dulu kereta ada 2 nih bang, kereta KRL sama KRD. kereta KRD. Dipanggilnya kalau dulu sama anak-anak odong-odong. Odong-odong. Nah kalau dulu odong-odong itu berangkatnya 5:30 bang. Itu paling pagi. Paling pagi. Itu isinya itu anak budut semua tuh. Oh, udah terkenal budut odong-odong. ya? Odong-odong tuh, wah kereta budut, makanya terkenalnya kereta budut. Ah. Nah kalau misalkan KRL isinya tuh KR, Malaka, Bonser, ya kan? Bonser, KG, KJ tuh berbagai macam bang, ya kan berbagai macam. Nah kebetulan juga Tubun itu selalu dapat di tengah bang. Oh iya, ada pembagiannya. Ada di situ ya? pembagiannya bang, Pasti pembagiannya. di satu tempat ya, boleh ya? Satu tempat ya. Misal Tubun udah di tengah. Gerbong 5 udah pasti Tubun. Oh, coba bisa. Itu Tubun di gerbong 5. Gerbong 5 Emang Tubun. rangkaian kereta ada berapa sih? Tergantung. Tergantung sih. Kalau Pokoknya diterangkan. Tubun gerbong 5 dari depan. Gerbong 5 dari Nah itu patokannya Jaro kan paling ujung di Karang. Kalau Jaro nyangkut di gerbong 5 udah anak-anak gerbong 5 Gitu, semua. iya. Itu karena balik lagi kita tahu anak kereta banyak. Nah, itu mungkin ada pembagian gerbongnya. Iya, gerbongnya. Iya. Itu kalau kelas kayak gitu pas berangkat sekolah apa siang sih? Apa pulang sekolah itu biasanya kalau di Kebanyakan kereta sih itu pas berangkat. pas berangkat. Pas berangkat. Karena emang ngupleknya di situ Udah ya. numplek semua, Kalau karena- balik kan bisa naik Nah. kapan aja. Kalau berangkat kan anak sekolah hitungannya ya udah 6:30 jam 7 Iya, pasti udah ketemu pasti semua. ketemu. Nah, itu dia. Soalnya kalau berangkat sih ini sih bang ya, maksudnya pertama serunya berangkat bang, karena apa? Lu yang nggak sekolah, apa gue yang nggak sekolah Nah, nih? itu. Gitu ya kan, pokoknya antara lu apa gue nih yang nggak sekolah ya kan. Tapi yang musuh bubuyutan kita banget di kereta itu kalau nggak anak grafika, anak bonser bang. Oh, grafik sama bonser. Grafik sama bonser, karena emang grafik keretanya sama bonser keretanya kelotokan juga bang. Jahil lah ya. Bisa dibilang jahil sama Tubun lah. jahil gitu, jahil dia gitu ya kan. Kalau dulu kita ibaratnya anak STM dulu kan biar dikit tapi penyakit. Nah, iya, prinsip STM semuanya begitu, biar dikit penyakit. Dikit penyakit. Kayak gitu. Makanya kalau naik kereta ya serunya sih kayak gitu ya kan. Banyak juga sih kisah lucunya, dia keculik nih. Itu keculik gimana cerita itu? Wah, gua kalau di kereta dulu ya belajar gila aja kan. Iya. Belajar gila. Ibaratnya kalau ketemu di jalan, istilahnya ya udah pede-pedean aja lah. Siapa lu, Kalau lu kita menang apa gua udah menang? ngedon duluan ya kita diparanin ya. Paranin. Ya, terus Cuman kebanyakan keculik ya itu, gua salah jalur mulu. karena Salah lu jalur. saking kelotokannya tuh, Saking kelotokan. doble kelotokan, udah kemana-mana aja tuh. Nah, kemana-mana. Maka orang kalau nyari, dilari kemana, bingung. Terus keculik sama siapa tuh, Ble? Dulu kalau dibilang anak KG,
Pernah naik kaki. Itu salah masuk apa gimana sih? Kalau culik itu maksudnya salah masuk gerbong apa gimana? Enggak salah masuk. Pokoknya kalau kita udah salah langkah lah, udah salah langkah ya bisa dibilang salah masuk juga. Iya. Cereng, tatonya dia tuh. Nah, ya salah udah. Itu paling dia apain tuh? Paling dipretelin ya kalau misalnya udah kayak gitu ya. Alhamdulillah sih gue gak pernah sampai dipretelin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gak pernah sampai dipretelin. Cuman ya gitu. Pukul-pukul, nah ya udah. Iya. Resiko. Pasti ya kalau itu. Nah, itu kan cerita-cerita lucu lah bisa. Cuma kalau cerita-cerita yang paling mengesankan, wah yang paling gokil lah yang lu pernah alamin di kereta. Bisa diceritain, Blay? Paling gokil ada waktu kejadian gue naik kereta dari Kranji. Ini kelas berapa nih? Udah kelas 2 ya. Kelas 2 emang banyak ceritanya sih di kelas 2 tuh. Naik dari Kranji, ketemu anak-anak. Cuman salahnya pasti sampai Buaran. Itu yang anak-anak dari Buaran udah pernah dibantai. Oh, jadi lu dari Kranji pas udah sampai Buaran anak-anak dibantai. Bantai bonser, bantai grafik. Nah, akhirnya pindah jalur tuh. Adanya gue naik dari Kranji, pindah naik dari Buaran. Ngawal anak-anak. Jadi maksudnya tuh biar yang di Buaran nggak pecah dulu. Iya. Sampai di Buaran nggak pecah tuh, sempet tahan-tahanan. Dari Cakung, dari Kranji nggak pecah. Terus kejadian lucu pas sampai Klender, pecah-pecah di Klender tuh pasti. Kalau Klender itu dibilang masih Las Vegas ya, Blay? Gitu ya? Las Vegas banget. Las Vegas ya, ribut aja gitu ribut ya. Aja. Apalagi khususnya untuk buat anak kereta Tubun di situ ada dengingannya. Kata iya, bukannya gimana ya? Ya aman lah. Di situ ya aman. Kenal ya. Terus dulu gimana? sempat anak-anak pang Klender juga gabung juga di kereta. Ikut anak-anak. Ikut anak-anak pang. Dulu kalau masih nonton nih Bang Tolok ada. Namanya di Jagal tuh. Bang Tolok, Jidat, anak-anak pang. Karena gabungnya dulu dia sempet dituduh kriminal. Dituduh kriminal? Dituduh kriminal. Lari ke anak-anak Tubun. Nah dari Tubun dilindungin lah tuh sama anak-anak, lindungin. Iya. Akhirnya ya udah mungkin terima kasihnya dia kalau ribut-ribut, kalau pas dia ada pasti gitu. Bantu. Iya. Terus lanjut ke kisah yang mengesankan itu gimana, Blay? Lanjut. Mengesankan gimana tuh Pak? Yang maksudnya yang menurut lu paling scare lah, gila. Ini gue antara hidup sama mati, pernah gak ada gak? Momen kayak gitu tuh. Pernah ada kejadian di Klender ini pakai. Di Klender. Buaran Blay yang anak KR penuh yang dia udah kelentengin CR. Dia gitu. Nah, gimana? Wah, tuh gue ngeri tuh. Sisanya gue kira apa ya? CS lah bilang kan. Oh, lu kira itu anak Tubun juga gitu. Tubun juga, kalau nggak Tubun. Dulu kan kereta ada yang tandeman sama Texas. Oh iya. Dulu gara-gara Eka sempat gabung juga ya anak keretanya. Texas sama Tubun dempet. Karena kita pikir wah anak Texas nih, CS nih. Nah, tuh pas bentrok KR. Teriak-teriak KR. Wah, udah di situ tuh. Hampir dibilang hidup dan mati lah. Iya, di atas tuh. Di atas. Sempat di atas bentrok. Kita mau turun pasti kita kena. Iya. Kita mau lawan kita juga nggak ada BR. Nah, ya udah tos-tosan tuh di atas. Tos-tosan sampai kejadian turun tuh kereta nyampe Klender. Udah nyampe Klender, mulai tuh ketolong anak-anak 45 rame. Oh, anak-anaknya Bang Ari rame. Anak 45 rame. Ketolong di situ. Pada naik dulu apa turun tuh? Apa kayak turun? Hujan batu biasa 45 tuh. 45 hujan batu udah nyampe Klender. Pernah kita kontak tuh, Ri, nunggu di atas Ri, gue bilang. Ini rame nih dari Buaran. Ari udah siap tuh dari atas. Hujan batu. Cuman ya lihat-lihat dulu. Iya. Tapi kena-kenanya juga tuh gue. Soalnya dulu kan ini Bang, kereta itu ada orang naik kerja juga Bang. Jabor ya? Jakarta Bogor ya? Iya, Jakarta Bogor itu kan, ya kan. Nah, Doble ngontek gue kan, Ri, anak-anak kereta dibantai sama anak KR katanya. Kebetulan dia sama Singit doang kalau nggak salah, dia cuman bawa payung Bang, dia cuman bawa payung. Ya udah, gue udah di stasiun Klender,
Gue naik dulu bang ke flyover Klender tuh, ya kan kereta kan kalau di Klender agak lama tuh, bisa ngaret tuh sekitar 10 menit 15 menit. Udah dari situ sampai merinding gue cerita ini. Jadi dia berhenti, udah bang hujan batu di situ, hujan batu biar maksud gue biar dia turun, biar dia turun. Ya udah hujan batu di situ turun bang bener, pindah ke jalur 506. Udah 506 situ, ya udah aura-auran menang situ jebol. Udah siangnya dia balas dendam bang. Oh balik sekolah ya? Balik sekolahnya balas dendam. Dia nungguin di Buaran. Oh di Buaran. Rame bang, di stasiunnya ada, di jalurnya ada. Karena kereta Buaran gue kelas 2 rame. Banyak bang. Anak-anak Buaran. Buaran rame. Pas kita kelas 2 tuh rame tuh. Bener-bener ikut. Makanya kita bilang dulu kelas 1 kemana aja. Nah iya itu dia. Dulu kelas 1 kemana aja. Pas kita kelas 2 baru rame tuh. Ya intinya di situ lu terselamatkan ya. Pas pagi itu lu terselamatkan, ada bantuan dari 45. Kalau lu sendiri Bang Ari mungkin ada cerita lagi bisa ditambahin di sini. Kalau cerita ada pengalaman apa gitu. Paling mengesankan banget itu ya kalau menurut gue pribadi ya mungkin buat anak-anak kereta, ulang tahun kereta sih bang. Karena kalau ulang tahun kereta itu bertepatan H-1 17 Agustus. Oh 16. Dia 16 Agustus, 16 Agustus. Sempet ini hujan bang seharian, hujan ya kan. Anak-anak udah nyiapin BR semua ya kan, hujan ya kan. Itu kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2, itu kelas 2. Anak-anak cuma 10 orang bang. Anak-anak 10 orang. Ketolongnya tadi ada Bang Baros, Bang Vero, kalau Buluk nggak bisa datang sama Opai. Opai bertiga berempat gitu nggak datang, satu lagi gue lupa lah. Tiba-tiba info kan bang, kereta Jakarta Kota mau masuk nih Klender ya kan. Masuk satu gerbong bang, rame banget, pelajar semua atas bawah ya kan, atas bawah tuh bang. Tiba-tiba gue dicolek ya kan, lagi nongkrong colek. Doble di depan, emang gue udah punya strategi bang ya kan. Udah punya strategi nyatu di situ ya, misah ya kan, pokoknya kita misah ya kan, biar dia turun gitu ya kan. Ada yang di depan, di atas peron, gue di bawah peron ya kan. Bang Baros nyamperin gue, naik ke peron, ngambil topi bang. Gue nggak tahu dicomot, anak Bekasi gue inget banget, comot, balik topi rame bang, berumunin rame ya kan. Udah di situ, udah aur-auran situ. Tapi yang satu Bang Vero, gue salut juga sama dia karena dia cuma ngeributin pakai tong sampah buat nahan rajutan. Buat nahan Bang, buat nahan ya kan. Gue udah sempet seker juga nih kan. Wah, hidup mati juga nih gue di sini ya kan. Kelas 2 ya kan. Ya udahlah. Udah kereta, udah dari situ jebol ya bang, jebol. Tapi tragis, Bang Vero botas, isinya duit, STNK, pokoknya di dompet ngambil bang, ngambilnya tapi alhamdulillahnya ada yang kenal, ditolongin lah sama Bang Eka. Satu lagi nggak bisa dilupain, kereta itu banyak copetnya ya. Nah itu copetnya bang, kereta itu banyak copetnya, makanya kisah yang paling seru sih menurut gue sih itu sih bang, itu kalau untuk di kereta ya. Kalau selebihnya sih kayak gitu, tapi kebanyakan sih kisah kocak ya sih kalau di kereta, lucu. Banyak cerita-cerita lucu ya. Cerita-cerita lucu di mana ada anak Grafika cium tangan lah. Nah, itu gimana tuh? Iya tuh gue juga pernah denger tuh yang Grafika nyium tangan anak Tubun. Jadi awalnya dia nih si Bang Doble nih dari awal dia. Coba Ble. Dulu ceritanya tuh kalau nggak salah kita punya kawan di Grafik. Teman sekampung. Oh, satu kampung. Satu kampung di Grafik. Nah, ceritanya dia ngontek kita tuh. Kereta belum jalan, ngontek. Tolongin anak-anak gua katanya. Anak-anak lu di mana kita bilang kan? Di Klender katanya kan. Di Damen sama Tubun di bus Apin gitu. Iya. Lah, gua di Buaran gua bilang gitu kan. Lah yang Klender anak-anak siapa tuh katanya kan? Bukan Tubun kali gua bilang. Gua udah ready tuh. Wah, rame di Klender nih. Udah siap, gue ngontek Ari juga, gue bilang siap-siap nih, Klender rame. Kereta nyampe Klender, nggak tahu anak-anak dia. Oh, udah di situ. Kita mau nolongin juga, waduh, kawan juga. Ya udahlah, udah kejadian cium tangan. Dia datang cium tangan juga. Jadi yang dimaksud itu Ari kan, yang ngerjain anak Grafika itu.
Kacau. Iya, jadi lucu bang. Jadi ceritanya itu awalnya dia kelotokan bang. Jadi kelotokan dalam arti kata dia teriak-teriak bang, ya kan. Lu posisi di dalam apa gimana? Di luar? Baru nyampe bang, baru banget nyampe. Set, kan dulu kan kereta berhenti nih bang, gue nggak bisa nyebrang dong, ya kan. Gue naik ke peron, wah mana anak kereta, kok kagak ada. Gue bilang apa telat, teriak-teriak bang di atas rame kan. Grafika kereta, tubun ayam gitu kan. Ada yang teriak lagi di jalur mana, bonser. Yang bener yang mana, gue bilang ya kan. Oh itu gabung gak sih bonser sama grafik? Gabung bang, keretanya gabung. Bonser grafik kayak grafik, bonser gabung. Gue gedek ya kan, gedek juga. Lu gue sama anak-anak pas banget nyampe bang. Set, dari lu belum berangkat, mana mau berangkat orang kereta begini. Itu rame banget anak maneh, nggak tahu terak-terakan bang, grafik, tubun ayam, begitu-gituin mulu bang. Gua gedek ya kan, gua naik aja udah ke atas, pas banget itu kereta telat, lagi berhenti mandek telat, ya. udah gua gelar di situ. Yang kocak ternyata ada temennya dia ngontek gue yang tadi cerita kan. Ri, di Klender rame, anak pelajar. Iya rame, lu kesini aja cepetan, gue bilang gitu kan. Nah dia ada yang nyebut, bang gue temennya Doble. Nggak ngaruh, gue nggak bodo amat, gue bilang gitu. Gue nggak ngaruh, gue bilang gitu kan. Lu songong, gue bilang gitu kan. Kagak bang. Pas gue cek, ternyata udah siap bang. Bawa itu batu di tas bang, sumpah. Itu tas lu isinya apaan? Dikeluarin batu semua. Buset. Ternyata pas kereta mau jalan, dia udah siap buat nimpuk bang. Gitu, yeah. Udah gue bilang gitu kan. Maksudnya gue juga punya hati nurani lah ibaratnya. Ini mau gimana nih? Udah lu pada push up aja, squat jam ya kan. Soalnya nyampe. Udah, makasih bang. Udah cium tangan semuanya. Jadi kayak halal dia. Anjir. Udah, keretanya udah keburu jalan. Dia naik ke atas Klender, akhirnya naik 47. Tapi nggak ngeledekin lagi kan, udah kapok. Kapok dari situ kapok tuh. Cerita sama anak grafik di situ ya kan. Udah dia cium tangan. Dia lalu berangkatnya naik 47. Nah, semenjak segitu sempet bang grafika sepi naik kereta. Oh, jadi trauma lah. Nah, jaya-jayanya lagi gara-gara ada gue kenal Komeng. Dia anak 300. Oh, grafika 300. Dia naik kereta gitu. Makanya itu sih kebanyakan cerita-cerita lucu sih kalau di kereta tuh kayak gitu. Maksudnya ada aja gitu tingkah lakunya anak-anak kereta tuh ada aja kayak gitu. Jadi sebenarnya mah kalau apa yang kita lakuin waktu itu ya sama sekali nggak dibenarkan karena sama-sama menghambat gitu kan. Benar, Bang. Antara lu nggak sekolah apa gua nggak sekolah itu kan nggak baik juga sebenarnya. Benar ya. Nah, dan for yang mungkin di sini belum ada yang tahu karena 2010 itu angkatan basis kereta terakhir ya ini abang-abang ini, makanya gue panggil angkatan terakhir basis kereta ya ini Bang Doble, Bang Ari. Nah setelah dari situ ya udah kereta itu berubah. Jadi komputer land ya. Manajemen PT KAI itu berubah asli. Nah jadi cerita-cerita seru yang dialamin mereka orang ini nggak bakal bisa dialamin lagi sama anak-anak sekarang. Nah itu dia makanya gue panggil mereka. Ya itu seru sih. Kalau dibilang nyesel dulu ya, ngapain kayak gitu ya? Orang mau sekolah sampai disambit-sambitin atau enggak dia nyambitin kita buat apa gitu kan? Kalau dipikir-pikir sih menurut gue ya kayak ya mungkin itu kenakalan masa remaja lah kayak gitu kan, masih remaja ya gitu. Kalau dulu kan ibaratnya gengsi sekolah bang, betul. Gengsi sekolah, maksudnya kayak misalkan jangankan teriak gitu, lu nyoret, misalkan gua di ban, wah itu gengsinya gede banget bang. Ini anak kereta itu juga terkenal sama vandalisme. Wow, kereta apa dicoretin. Cuma bisa diceritain Bang Doble yang di dalam kereta itu dekat masinis, gue juga pernah denger tuh, bisa diceritain. Dulu ada guru namanya Pak Barmono ya. Oh, Pak Barmono udah almarhum. Pak Barmono almarhum. Dulu. Dia kan naik kereta juga tuh. Kita sempet jalan lah ke Bekasi anak-anak kereta. Emang lagi udah siap jalan. Iya. Pasti kalau jalan kan bawa pilok. Iya, pasti. Wah, udah jadi istilahnya nyoret di tembok biasa lah kan, nyoret di tembok biasa. Tiban-tibanan lah ya kan. Tiban-tibanan biasa lah. Coretan. Apalagi dulu main PS kan, wah pengen gitu bikin gambar di kereta. Wah tuh selonin tuh, sampai ada teriak warga di situ kan, penumpang. Wah jangan. Wah kita udah selon aja, coret aja udah kereta.
Nyoret kereta kelar beres. Nah itu sempat kita yang nyoret. Anak-anak tainya begitu bilang. Katanya ada guru di situ tuh. Jadi waktu itu pas double lagi nyoret-nyoret itu tau-taunya ada guru tubun di kereta itu juga. Nah, Bisa lanjut. ada guru tubun. Udah kelar nih nyoret, bakar rokok. Nengok, anak-anak ketawa. Karena guru negur. Enggak dikasih tahu mana anak. Enggak ada kasih Lu tahu. lagi asik aja tuh ya, Asik set. nyoret, udah beres coretan doang, udah gaya-gayain tuh. Keren banget coretan. Nengok ke belakang. Udah gaya-gayanya. Wah, kena besok nih urusan ini. Tapi enggak ya, kalau Pak Barmono itu sama anak kereta itu kooperatif. Ya, enggak pernah usil. Nah, itu salutnya kita sama Pak Barmono almarhum. Yaitu dia maksudnya dia tahu kapasitasnya. Kalau pelajar itu ya mau sekolah pasti begitu ya kan. Iya. Nggak mungkin dibawa ke sekolahan. Nah, itu salut gua. Lanjut, Bang. Nyoret, udah kelar gaya-gayanya ya, Bang. Dalam hati wah kena besok nih urusannya nih kan. Dulu anak-anak gue tendang-tendangin tuh, kampret tuh ada ngomong. Tawa-tawa turun stasiun bareng Pak Barmono. Gue stasiun mana? Lu Bekasi kalau nggak salah tuh. Turun bareng Pak Barmono. Lu bilang nih Pak, jangan dikasusin lah Pak. Nasihatin lah tuh dari A sampai Z. Nasihatin, jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Ya mau gimana? Namanya pelajar dulu kan. Nakalan remaja lah termaksud. Ya mungkin Bang Doble ada permohonan maaf buat PT KAI yang dulu keretanya sering coret-coret atau keretanya sering pecah kacanya, bisa buat PT KAI nih, mohon maaf deh. Iya, benar. Dulu kejadian juga ada bareng sama temen-temen kelas 1. Nah, jadi ceritanya emang kita yang salah. Gak boleh di situ kan, emang itu tempat penumpang, kita kan naik aja. Iya. Itu ngejar waktu mungkin ya, ngejar waktu mau sekolah ya. Gimana tangkep lah tuh mau PKD di Cakung. Cakung. Tuh kita emang udah salah, kita mau dibawa, cuman kita ngelawan. Pegang dulu. Dimukul kita pukul lagi. Wah udah adu-aduan tuh PKD, adu-aduan. Gak taunya teman ketangkep. Oh udah ketangkep duluan teman. Iya kalau masih inget nih Gap tuh, ceritain kejadian. Ketangkep, borgol sempet. Borgol tangkep. Udah tolongin gue. Gue nolongin gimana ya, megang kunci siapa? Ya ini aja atuh gue lawan-lawanan adu-aduan kan. Untungnya tuh tangannya kecil. Oh bisa nyelos. Orangnya kurus. Gak tau kenapa tuh borgol nyelos. Terus kabur diloncat. Nah gue liat, wah loncat kereta jalan. Wah kita ikut loncat kan. Udah PKD habis kita bajakin itu. Iya itulah kenakalan masa itu. Pokoknya kalau diceritain lagi mah banyak ya. Uset tahun setiap hari nih kereta lalu kan. Iya. Terus kalau untuk sekarang sibukan apa nih? Sibukan sih. Ya udah mencari nasi aja, suap nasi. Udah berkeluarga belum sih? Udah, alhamdulillah. Anak udah ada? Anak masih proses. Ini Bang Ari suruh ikutin lah jejaknya. Kelamaan single nih. Jangan lama-lama nih. Iya. Ya doain aja sih Ble. Kalau ente Bang, sibukan apa nih? Kalau gue kerja Bang, gue kerja di suatu perusahaan lah. Masuknya back to basic lah, ke teknisi juga gitu. Ya. Tapi sekarang lagi bimbang Bang antara lanjut kerja apa gue dagang. Punya ada usaha lah kecil-kecilan gitu ya kan. Alhamdulillah juga resellernya udah banyak kayak gitu ya kan. Mantap. Iya, makanya pas itu ya udahlah, pas PSBB kayak gini juga kan banyak yang diliburin juga ya kan. Ya udah gue lagi fokus ke sana ya kan. Takutnya pas PSBB udah kelar nih nggak kepegang Bang, makanya lagi galau gitu aja sih gitu. Iya. Menurut lu channel ini gimana nih Bang? Tubun Brotherhood menurut gue bagus sih Bang ya. Maksudnya Bang Bogel juga ibaratnya mau nyatuin kita lah, ibaratnya nyatuin kita dalam arti kata. Perlu diketahuin juga, gue ketemu sama Ari ini berkat channel ini. Jadi dia komen waktu itu komen, ya udah, gue emang nyari kontaknya dia sama Bang Doble nih, emang gak ketemu. Akhirnya ya itu, emang ada jalannya kalau untuk silaturahmi kan ada aja. Jalannya ada aja, ya udah alhamdulillah bisa ketemu lagi, bisa silaturahmi. Mungkin lu ada pesan-pesan buat angkatan lu, mungkin ada biar untuk rapetin lagi lah, masa sekolah 3 tahun satu atap ya setiap hari bareng, masa setelah lulus cabut gitu aja ya.
Iya. Udah keren lah. Iya sih menurut gue. Pertama gue makasih banget nih sama Bang Bogel ya kan. Gue pribadi gue makasih banget udah diundang juga ke channelnya. Ya berkat channel Tubun Brotherhood ya namanya. Channelnya Tubun Brotherhood juga. Sekarang kita nyatu lagi. Pesan-pesan gue sih buat angkatan gue 2009 2010. Kalau emangnya masih pada sehat, Kalau nonton video ini juga kan boleh tuh di komen-komen kau juga, biar kita juga ketemu juga, silaturahim juga. Karena jujur gue lost contact ini udah hampir 6 tahun 7 tahun yang lalu bang, udah lama banget. Emang gitu, gue terakhir ya kan? ketemu Ari sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu kayak gitu ya kan. Makanya gue salam buat anak-anak pada sehat, pada sehat juga nggak alumni yang tua yang muda. Kita bikin lagi kekompakan kita, kesulitan kita. Kalau bisa ente juga silaturahmi lah ke alumni yang tua kayak Bang Baros, Bang Pero bisa lah itu. Makanya nanti kalau misalkan emang ada kesempatan atau nggak ada mau acara apa, kita bantulah untuk kontak-kontak juga biar maksudnya wujudin mimpi lu juga bang. Yang ibaratnya lu juga sekarang gue udah lama banget udah gak ketemu Doble. Mungkin kan? bukan cuman keinginan gue, mungkin keinginan sebagian besar keluarga besar SM Tubun ya buat ngumpul itu. Cuma emang karena terkendala terkendala jarak, terkendala sama media ya kan, mungkin nggak ada yang media. Nah di sini perannya Tubun Brotherhood ya itu. Iya makanya gue kesan-kesan gue ibaratnya ya gue sekali lagi mohon maaf untuk PT KAI, misalnya pihak-pihak yang dirugikan gitu kan. Metro Mini dulu ya kan, vandalisme gua sama Bang Doble gue minta maaf. Terus juga buat guru-guru yang masih aktif ngajar gitu, gua salam buat guru-guru, buat temen-temen juga ibaratnya gua salam buat itu. Semoga pada sehat semua sih. Kalau itu gua itu aja sih bang. Oke. Mungkin terima kasih banget nih atas kesempatan waktunya buat hadir di sini. Terima kasih. Sama-sama sih. Oke, gue rasa cukup. Mungkin nanti kita bisa silaturahmi di kesempatan berikutnya ya. Siap. Thank you. Salam Mita Moren. Tubun Brotherhood. Like a Hellcat.